Hari yang cerah begitu indah, langit biru, awan putih, bunga semerbak wangi harum sekali. Alin kenapa kok cemberut? Iya nih Losa, lagi ada masalah. Wah, jangan dulu cemberut Alin. Kita sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Kita sapa dulu ya. Halo adik-adik, halo teman-teman. Semoga kalian sehat selalu. Mari kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai pujian kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami ingin bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan nanti kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, berikan konsentrasi kepada kami sehingga kami boleh tetap fokus di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan serta nanti mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alin, kenapa kok masih cemberut? Iya nih Losa, tadi aku melihat begitu bahagianya kupu-kupu itu. Bahagia terbang begitu indahnya. Tapi hidupku kok tiap hari Zoom sekolah, kerja tugas, dan bentar lagi Alin mau ujian nih. Alin, kamu cuma lihat kupu-kupu yang indah aja. Kamu kan nggak tahu prosesnya. Dia dari ulat, terus jadi kepompong, terus jadi kupu-kupu. Itu prosesnya cukup banyak. Jadi nggak mudah jadi kupu-kupu. Maka itu kita itu harus bersyukur Alin. Kita masih terus dipelihara oleh Allah. Ya, seperti kupu-kupu juga terus masih dipelihara oleh Allah. Nah, kita ini adalah umat ciptaannya. Kita juga harus bersyukur ya. Yuk kita nyanyikan Tuhan ciptakan makhluk dunia ya. Tuhan udah ciptakan aku dan menyelamatkan aku. Bener Alin. Nah, coba pikirkan sekarang. Ketika kita bangun pagi, terus kita buka mata, kita bisa nafas, itu dari siapa? Dari Tuhan. Kita punya kekuatan untuk bisa sekolah online dan kerja tugas, itu juga dari siapa? Dari Tuhan juga. Nah, semua apa yang kita miliki, semua apa yang kita bisa ini semuanya dari Tuhan. Maka itu kita harus bersyukur. Tuhan itu ciptakan kita, gak tinggalkan kita, tetapi Tuhan itu bertanggung jawab. Maka itu kita harus bersyukur. Dan Tuhan itu tidak setengah-setengah Alin. Tuhan Yesus itu baik di dalam kehidupan kita. Mari kita mau nyanyikan Tuhan Yesus baik. Oke. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus
baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wah bener ya loh Sa Herman, mungkin aku ini kurang bersyukur ya. Tuhan tuh sudah selalu baik dan memberikan aku kekuatan untuk bisa melewati setiap suka dan duka. Benar Alin, maka itu di dalam hidup kita harus bersyukur. Ketika Tuhan menebus kita dari dosa, itu artinya kita menjadi anak-anak Tuhan yang nanti juga akan hidup bersama Tuhan di surga. Wah bener ya, kalau gini gak ada alasan lagi ya untuk kita bersedih ya loh Sa. Benar, yang ada hidup kita hanya memasyurkan namanya. Hari ini kita mau belajar lagu Theme Song bulan Maret, yang di kata-kata di dalamnya itu ada ngomong kalau Yesus itu jaminan keselamatan dan kita perlu memuliakan namanya. Yuk kita belajar ya. Jaminan mulia yang padaku, Yesus Tuhanku penebusu. Kini ku jadi waris surga, lahir baru oleh Roh Kudus. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Karena kami pada Tuhan, Roh Kudus memberi kesukaan. Kami memegang dan berjaga sampai Tuhan Yesus kembali. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Sudah melihat kan bagaimana Tuhan Yesus yang luar biasa itu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita, Lin. Ya loh Sa Herman, sekarang tidak ada alasan lagi ya untuk saya bersedih dan mengeluh. Nah, Alin, ada beberapa pengumuman yang harus kita perhatikan ya. Memberikan persembahan ke rekening gereja. Adik-adik maupun teman-teman yang di rumah, bulan April kita adalah acara Pasca Sekolah Minggu. Untuk memeriahkannya, kita akan mengadakan lomba nyanyi loh. Yuk teman-teman, adik-adik bisa mengikutinya dan melihat pengumumannya. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Langsung harap kalian sehat-sehat semua ya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Yuk, bagi adik-adik yang suka menyanyi, kita ada acara seru nih. Apa ya kira-kira? Betul, lomba menyanyi.
Untuk kalian adik-adik kelas playgroup, kelas TK, dan kelas India, kalian bisa menyanyikan lagu seperti ini. Yesus disalib karena cinta sayang, cinta sayang, cinta sayang. Yesus disalib karena cinta sayang, dosa dihapuskan. Nah, untuk kalian kelas pratama, kelas madya, dan kelas remaja, kalian akan menyanyikan lagu berikut ini. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Nah, adik-adik, untuk kriteria lombanya yang pertama adalah penguasaan lagu, yang kedua ketepatan tempo, yang ketiga adalah kostum dan atribut yang bisa kalian pakai. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah kalian merekam kalian sedang bernyanyi dengan iringan musik yang akan kalian dapatkan dari Losovena. Kalian tidak boleh mengedit lagu atau suara kalian. Jadi yang boleh diedit hanyalah backgroundnya aja ya. Oke. Kalian bisa mendaftarkan paling lambat tanggal 15 Maret ya. Untuk pengumpulannya paling lambat tanggal 26 Maret melalui Google Drive. Kalau kalian mau daftar dan butuh informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Losovena ya. Oke adik-adik, langsung tunggu ya. Jangan lupa daftar. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dosa, sekarang aku lega banget karena Tuhan yang selalu memegang kehidupanku. Eits, tunggu dulu. Kita bukan hanya harus bersyukur, tapi kita juga harus taat dan belajar firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya betul, supaya firman itu terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Nah, Lin, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Buka Alkitab ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Follow Jesus Christ. Shalom, selamat hari Minggu anak sekolah Minggu Smile. Smile, heboh. Semangat ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama Losomia. Nah, sebelum mulai, mari kita berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami dapat ikut ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu, tolong berikan kami hikmat, pengertian Tuhan, agar kami mengerti setiap perintah-perintah Tuhan.
kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janji adalah hutang. Sering ya kita dengar istilah tersebut. Janji disamakan dengan hutang. Berarti janji harus ditepati. Kadang ada saat-saat yang kita sulit untuk menepati janji. Misalnya, kalian punya sahabat, kalian berjanji satu sama lain akan selalu berteman. Tapi tiba-tiba teman kalian berubah sikap. Mungkin karena dia punya teman yang baru atau dia punya hobi yang baru. Dan kalian dilupakan. Duh, sakit ya rasanya karena dilupakan. Jadi kita berpikir lagi bagaimana kita mau menepati janji sama dia. Karena kita sudah merasa disakiti dan dilupakan tadi. Berbeda dengan janji yang Tuhan sudah sebutkan adik-adik. Tuhan selalu menepati janjinya, walau bagaimanapun kondisinya. Ada ribuan janji Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Sebagian sudah digenapi dan sebagian lagi akan terjadi. Nah, melanjutkan kisah dalam kitab Yosua, bagian ini mengisahkan Allah kita yang setia dan menepati janji yang dibuatnya. Adik-adik, kitab Yosua termasuk dalam kelompok kitab sejarah dalam Perjanjian Lama. Di bagian awal kitab Yosua dituliskan kisah penaklukan kota-kota di Kanaan dan mukjizat-mukjizat yang Allah lakukan agar bangsa Israel dapat menguasai tanah Kanaan. Dan ini semua sudah disampaikan pada firman Tuhan minggu lalu. Kalian masih ingat kan? Sekarang bangsa Israel sudah menguasai tanah Kanaan secara umum ya. Mengapa secara umum? Karena masih ada beberapa orang Kanaan yang tinggal di sana. Kemudian Allah memerintahkan Yosua untuk membagi tanah Kanaan itu untuk suku-suku Israel. Pembagian tanah ini tidaklah sulit adik-adik. Karena Allah sudah bersabda sebelumnya kepada Musa dalam kitab Bilangan 26 ayat 52 sampai 55a. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Kepada yang besar jumlahnya, haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar. Dan kepada yang kecil jumlahnya, haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat, haruslah diberikan milik pusaka. Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi. Yosua membuang undi untuk membagi tanah tepat seperti yang Allah perintahkan. Membuang undi pada zaman Perjanjian Lama menggunakan batu yang disebut Urim dan Tumim. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Urim Tumim itu batu untuk mengetahui jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Mengetahui jawaban Tuhan. Ya, jadi itu dua buah batu yang berwarna. Jawabannya yes yang mana? Nah, no yang ada mana? dua warnanya, batu warna hitam dan putih. Ya kan, ada dua jenis permukaan. Kalau permukaannya yang muncul sama-sama hitam, itu berarti Tuhan menjawab tidak. Kalau permukaannya itu dua-duanya putih, berarti Tuhan menjawab ya. Tapi kalau permukaannya satu hitam, satu putih, berarti tunggu dulu. Hal ini Allah perintahkan agar pembagian tanah Kanaan sesuai dengan rencana Allah bagi bangsa Israel. Allah mengatur langsung pembagian tanahnya. Pembagiannya adalah sebagai berikut. Bagian tanah tiap suku berbeda-beda ukurannya, tepat seperti yang Allah perintahkan. Dari 12 suku bangsa Israel, ada satu yang tidak menerima bagian, yaitu suku Lewi. Suku Lewi mendapatkan bagian tanahnya dari wilayah suku yang lain. Jadi, suku-suku yang lain itu harus menyediakan tanah untuk ditinggali oleh orang Lewi. Seperti yang Allah sudah tetapkan, suku Lewi memiliki tugas khusus untuk menjadi imam dan pelayan dalam kemah suci. Sebagai pemimpin dalam ibadah ya adik-adik. Nah, kenapa sekarang Allah menyebar orang-orang Lewi berada dalam wilayah suku-suku Israel yang lain?
Hal ini Allah atur agar suku Lewi lebih mudah dan efektif dalam menjalankan tugas mereka untuk mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang Israel. Allah juga memerintahkan bangsa Israel untuk mengusir semua orang-orang Kanaan dari tanah mereka. Ini adalah hukuman Allah bagi orang Kanaan yang sudah jatuh ke dalam dosa dan berbuat jahat. Allah tidak ingin orang Israel tergoda karena menikah dengan orang Kanaan yang hidup tidak taat kepada Allah dan menyembah ilah-ilah lain. Kaleb yang termasuk dalam 12 orang pengintai dulu dengan taat dan percaya teguh kepada Allah melakukan sesuai yang Allah perintahkan. Kaleb mampu menghalau orang-orang enak dari tanahnya. Orang enak ini yang disebut bangsa raksasa karena tubuhnya yang tinggi dan besar. Begitu pula dengan Yosua adik-adik. Ia melakukan yang sama seperti Kaleb. Ada sebagian bangsa Israel yang tidak percaya dan tidak taat kepada perintah Allah. Mereka ada yang lambat-lambat untuk mengusir orang Kanaan. Malah ada yang menjadikan orang Kanaan sebagai budak, memanfaatkan mereka sebagai budak, dan bukan diusir seperti perintah Allah. Mereka gagal untuk hidup taat kepada Allah. Mereka membiarkan orang-orang ini hidup di antara mereka. Padahal ketidaktaatan inilah yang nantinya akan menjebak mereka untuk hidup tidak setia kepada Allah di masa yang akan datang. Dan akan mendatangkan hukuman bagi mereka. Setelah setiap suku mendapat bagian tanahnya masing-masing, Yosua memanggil mereka ke Sikem untuk mengingatkan kembali perjanjian mereka kepada Allah. Yosua mengingatkan mereka tentang kesetiaan Allah. Bangsa Israel kemudian membuat janji dalam Yosua 24 ayat 14-18. Yaitu bangsa Israel berjanji hanya akan menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Allah menepati janjinya. Janji-janji Allah yang sudah digenapi dalam kitab Yosua adalah tanah bagi Abraham dan keturunannya. Yakub dan keluarganya akan kembali ke tanah perjanjian. Memberikan tanah perjanjian kepada Musa dan orang Israel. Menyertai Yosua seperti menyertai Musa. Menyertai Israel selama mereka berperang melawan Kanaan. Allah juga sudah menepati janjinya bahwa seseorang dari keturunan Abraham akan menjadi juru selamat. Siapa dia? Iya, Tuhan Yesus. 2000 tahun lalu Tuhan sudah menggenapi janjinya. Yesus rela mati bagi dosa-dosa kita. Bersyukur ya kita menjadi umat pilihannya. Janganlah sia-siakan keselamatan yang sudah diberikan bagi kita melalui Yesus. Hiduplah kudus dan taat selalu kepada Allah. Janji-janji Allah bukan hanya untuk bangsa Israel saja, adik-adik. Janji Allah juga berlaku untuk kita saat ini. Pernah kalian merasa sedih dan takut? Ingat adik-adik, Allah selalu menyertai kita. Tertulis di dalam Alkitab. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Hal apa yang membuat kamu khawatir dan cemas? Sekolah, masalah di rumah dengan mama papa, atau masalah dengan saudaramu, atau dengan teman-temanmu. Ingat janji Tuhan ini. 1 Petrus 5 ayat 7.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Allah ingin kita hidup dekat dengannya, meneladani hidup Yosua yang selalu taat setiap firman Tuhan. Sesulit apapun yang masalah kita hadapi, Tuhan akan selalu menyertai dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat hidup taat, hidup benar di hadapan-Mu, seperti yang diteladankan oleh Yosua. Biarlah kami menjadi murid-murid-Mu yang taat akan perintah Tuhan. Pakai kami Tuhan Yesus menjadi alat kemuliaan-Mu bagi orang-orang di sekitar kami yang khususnya belum mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang setia akan setiap janji-janjinya. Engkau yang akan selalu menyertai dan melindungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.